Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan dari kitab shalah. Kitab salat. Pada pertemuan yang telah lalu, kita membacakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari salat 5 waktu. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan dari salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat. Dan di antara salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ada yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan ada pula yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan. Salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, pertama subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk senantiasa menjaga dan mengerjakannya. Dan semua atau jumlah dari salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ada 5. Sehingga dikenal dengan istilah salat 5 waktu. Dan keutamaannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang kemarin telah kita baca, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan khamsu salawatin, ada 5 salat, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan bagi hambanya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'a, barang siapa yang mendatangkan salat 5 waktu dan tidak menyia-nyiakannya, apa kata Nabi SAW? Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah menjanjikan bagi dia, atau dia memiliki perjanjian dengan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ini di antara keutamaan dari salat 5 waktu. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya, masih menjelaskan tentang keutamaan salat 5 waktu. Imam Tirmidzi membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah menceritakan beliau mendengar Nabi SAW berkata,
Abu Hurairah mendengar Nabi SAW berkata, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubki min daranihi." Apa pendapat kalian, kata Nabi SAW, kalau seandainya di depan rumah kalian itu, atau ada di depan rumah salah seorang di antara kalian sungai. Jadi bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang bersih mengalir di depan rumah kalian? Kemudian kalian mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran-kotoran di tubuh kalian? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mengatakan, la yubki minhu ala yubki min daranihi syai'a. Maka tentu tidak tersisa kotorannya sedikit pun. Maka Nabi SAW pun berkata, fadzalika mislu salawatil khams. Demikianlah permisalan dari salat 5 waktu. Permisalan dari salat 5 waktu. Bahwasanya salat 5 waktu yamhullahu bihi khataya. Salat 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Nanti kita akan bacakan hadis tentang masalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Dalam hadis ini yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi menjadi dalil bagi kita bahwasanya salat yang dilakukan oleh seorang itu akan menghapus dosanya. Dosa yang dia lakukan akan terus-menerus terhapus ketika seorang mengerjakan salat. Jadi min asbab, termasuk di antara sebab-sebab maghfiratid dzunub, diampuninya dosa-dosa, adalah al-muhafadzah, menjaga ala salawatil khamsi, menjaga salat 5 waktu. Kemudian masih keutamaan dari salat 5 waktu. Hadis yang berikutnya Ibnu Majah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membawakan hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salata wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min. Istaqimu, berusahalah kalian untuk istiqamah, walan tuhsu, tapi kalian walan tuhsu, dan kalian itu tidak akan mampu. Apa maksudnya? Nabi SAW memerintahkan kita untuk berusaha istiqamah di atas ketaatan. Tapi beliau mengatakan wala tuhsu, kalian tidak akan mampu. Maksudnya tidak akan mampu jika kalian menyandarkan terhadap diri kalian sendiri. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong, menguatkan kita untuk istiqamah. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus salata, seutama-utamanya amal yang kalian lakukan adalah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak sekali perintah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita banyak syariat, yang ringan, yang berat menurut kita, yang mudah, yang susah menurut kita. Banyak syariat-syariat Allah, dari pagi sampai petang, amalan-amalan, perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama. Banyak perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan. Nah, di antara semua perintah-perintah yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, kemudian kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ketahuilah amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita sedekah, maka sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah salat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Wa'alamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah. Sebaik-baik amalanmu adalah salat. Sebaik-baik amalan yang kalian kerjakan. Bukan berarti amalan yang lain tidak baik, bukan.
Tapi di sini ada petunjuk dari Nabi SAW bahwasanya sholat ini harus lebih diperhatikan oleh seseorang. Salat ini harus lebih dia utamakan untuk dia perhatikan. Ketika dia memperhatikan sedekahnya, ketika dia memperhatikan bacaan Qur'annya, ketika dia memperhatikan wudunya, ketika dia memperhatikan amalan-amalan ketaatan yang dia lakukan, maka ketahuilah di sana ada satu amalan yang paling utama untuk kita perhatikan, yaitu salat. Kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Salat, amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang. Kemudian wala yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min. Dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya salat adalah sebaik-baik amal. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala, masih tentang keutamaan salat 5 waktu. Bahwasanya salat tukaffiru sayyi'ah wa tarfa'u darajat. Bahwasanya salat itu menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat seseorang. Ini keutamaan salat. Ibnu Majah, semoga Allah merahmati beliau, meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Ubadah bin Samit, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ubadah bin Samit mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba pun, kata Nabi SAW, "yasjudu lillahi sajdatan," yang bersujud kepada Allah 1 kali sujudan, illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, menulis bagi dia 1 kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan, dan Allah hapus 1 keburukan. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bagi dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah sujud kalian. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud? Perbanyaklah salat. Perbanyak salat. Ini keutamaan salat secara umum. Semua salat, 1 kali sujud yang dilakukan oleh seorang, Allah berikan pahala, Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya. Ini keutamaan salat. Kemudian yang berikutnya, Imam Tabrani membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menceritakan anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau berkata, ini masih keutamaan yang sama, yaitu salat menghapus dosa-dosa. Nabi SAW berkata, tahtarikun. Apa yang dimaksud tahtarikun? Asal kata ihtaraqo itu artinya terbakar. Tahtarikun maksudnya kalian semua terbakar. Tahtarikun, kalian semua terbakar. Kenapa Nabi SAW mengatakan kalian semua terbakar? Terbakar karena sebab dosa-dosa kalian. Ai tahtarikuna bidzunubi. Ini maknanya. Kalian apa? Terbakar dosa kalian. Kalian terbakar dikarenakan sebab kelalaian kalian. Kalian terbakar disebabkan kalian menyia-nyiakan perintah, tidak mengerjakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian terjatuh pada dosa. Tahtarikun maksudnya kalian berdosa sehingga dengan dosa tersebut kalian bisa dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza sholaitumul fajra ghasalatha. Jika kalian salat fajar, salat subuh, ghasalatha, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat subuh yang dilakukan tadi
membersihkan atau mensucikan dosa-dosa tadi. Berdosa dia, berdosa, melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga dia berhak untuk diazab, berhak untuk dibakar. Tapi ketika dia sholat fajar, disucikan kembali, dibersihkan tadi sholat kesalahan-kesalahannya dengan sholat yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, summa tahtarikun, kembali, kalian melakukan dosa lagi, melakukan kesalahan lagi, kalian dibakar lagi. Fa'idha sholaitumu dhuhra ghasalataha. Kalau kalian sholat zuhur, dibersihkan lagi, dicuci lagi, dihapus lagi dosanya. Kemudian kata Nabi SAW, summa tahtarikun, kemudian kalian melakukan dosa lagi, terbakar lagi. Kemudian kata Nabi SAW, fa'idha sholaitumul asra ghasalatha. Kalau kalian sholat asar, maka kalian dimandikan lagi, dibersihkan lagi, disucikan lagi. Kemudian summa tahtarikun, kata Nabi, kemudian kalian melakukan dosa lagi, kalian terbakar lagi. Kemudian kata Nabi SAW, fa'idha sholaitumul maghriba ghasalatha. Kalau kalian sholat maghrib, kalian dibersihkan kembali, dihapus lagi dosanya. Kemudian apa? Tahtarikun, melakukan dosa lagi, terus melakukan dosa lagi. Ada saja dosa yang dilakukan oleh seorang. Ketika seorang meninggalkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, melakukan dosa dia. Atau ujub dengan amal kebaikannya, melakukan dosa dia. Atau ria ketika melakukan amal ketaatan, lakukan dosa. Pokoknya tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari dosa. Kepikiran ngomongin orang misalnya, hasad terhadap orang lain, dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dosa. Maka nggak ada yang lepas dari dosa. Kemudian ketika sholat, maka dihapus dosa-dosa tadi. Kata Nabi SAW setelah maghrib, tahtarikun, kalian apa? Lakukan dosa lagi. Lalu kata Nabi SAW, fa'idha sholaitumul isya'a ghasalatha. Jika kamu sholat isya, maka dihapus lagi, dibersihkan lagi. Summa tanamun, kemudian kalian tidur. Lalu kata Nabi SAW, fala yuktabu alaikum hatta tastayqidu. Dan ketika kamu tidur, kamu tidak dicatat apapun sampai kamu bangun. Nah, hadis ini juga menjadi petunjuk bagi kita, atau menjadi penjelas bagi kita kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk langsung tidur setelah sholat isya. Kenapa? Ketika sholat isya, dosa sudah diampuni, jangan ditambah lagi. Habis isya, tidur. Kenapa? Ketika kita tidur, tidak dicatat dosa sampai bangun. Nah, kalau bangun, kemudian dia melakukan dosa lagi, sholat subuh yang menghapusnya. Begitu seterusnya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini penjelas dari hadis-hadis sebelumnya bahwasanya sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana gambaran hadis ini, bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dengan sholat 5 waktu? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, gambaran menghapuskan dosa, sholat menghapuskan dosa itu adalah seperti yang tadi kita baca. Orang bangun tidur, kadang dia nggak ingat sama Allah. Bangun tidur yang pertama kali dia ingat dunia. Nah, dia mana handphonenya, misalkan seperti itu. Bangun tidur ada pesan nggak, ada pesanan nggak. Bukan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah mengawali bangun itu dengan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kemudian ketika dia sholat subuh, dihapus dosanya. Setelah subuh sama, melakukan dosa lagi, mau kecil, besar, melakukan dosa. Sehingga dia sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, maka diampuni. Begitu seterusnya. Kehidupan manusia terus berputar seperti itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, kalian selalu melakukan dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, ketahuilah aku mengampuni semua dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lantas masihkah kita merasa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama kita? Masihkah kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyulitkan kita? Tidak, tentunya. Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi dirinya. Nah, kemudian Imam Muslim membawakan hadis tentang salat yang dilakukan seseorang itu menghapus dosa di antara keduanya atau menghapuskan dosa-dosa. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim, mamin muslimin, yatatahharu, yang dia bersuci, fayutimmu tuhura, dan dia menyempurnakan bersucinya, alladzi katabahallahu alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia, fayusalli hadhihi salawatul khamsu, kemudian dia salat 5 waktu dengan taharah yang dia lakukan tadi, illa kanat kafaratin lima bainahum, kecuali salat yang dilakukan tadi akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ini hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika seorang berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat, atau dia berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, maka setiap dia sholat, maka akan menghapuskan dosa di antara kedua sholat, atau di antara 2 sholat yang dilakukan tadi. Kemudian, wa fi riwayatin lil Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, la yatawaddau rajulun, tidak ada seorang pun yang berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagusi wudunya, fayuhsinu wudu'ahu, thumma yusalli salatan, kemudian dia salat, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salatil lati taliha. Jadi ketika ada seorang berwudu kemudian dia salat, maka kata Nabi SAW, salat yang dia lakukan itu akan menjadi penghapus dari dosa antara salat ini dengan salat yang lainnya. Antara 2 salat ini dihapus dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, masih keutamaan dari salat. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man tawadda'a lis-shalah, barang siapa berwudu untuk salat, jadi niat berwudunya untuk mengerjakan salat, fa asbaghal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila shalah al-maktubah, kemudian dia berangkat untuk mengerjakan salat al-maktubah, salat wajib, fa salaha ma'an nas,
kemudian dia sholat bersama manusia, au ma'al jamaah, atau ikut sholat berjamaah bersama dengan manusia, au fi masjidin, atau di dalam masjid, ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Utsman bin Affan. Orang berwudu dengan benar, dengan sempurna, dengan baik, kemudian dia berangkat untuk mengerjakan sholat, dan dia sholat bersama dengan manusia, atau sholat berjamaah, atau sholat di masjid, tentunya untuk sholat berjamaah ketika di masjid. Ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Kemudian yang selanjutnya, hadis diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Amr bin Sa'id bin Al-As. Kemudian beliau bercerita, Amr bin Sa'id bin Al-As bercerita, kuntu inda Utsman, aku pernah ada di sisi Utsman. Pada bitohorin, kemudian beliau minta diambilkan air untuk berwudu, air untuk bersuci. Faqala, kemudian setelah itu Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ma min imri'in muslimin, tidaklah ada dari seorang muslim, tahduru sholatun maktubatun, yang menghadiri salat wajib, fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'aha wa ruku'aha, tuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, illa kanat kafaratan lima qablaha minat dhunub. Kecuali niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wudu salat yang dia lakukan menjadi penghapus dari dosa-dosa, kafaratan lima qablaha minat dhunub, menghapus dari dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Malam yu'ti kabirah, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullahu, dan ketahuilah itu sepanjang tahun. Artinya apa? Dosa-dosanya diampuni sepanjang tahun. Takfir ad-dzunub, penghapusan dosa, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika ad-dahra kullahu, semua sepanjang waktu diampuni dosa-dosanya. Maka ini diantara keutamaan dari sholat 5 waktu. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, kemudian ditetapkan bagi dia pahala, ditulis pahala baginya. Ini keutamaan dari sholat 5 waktu secara. Kemudian selanjutnya, di antara sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka di sana ada keutamaan-keutamaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sholat-sholat tersebut. Di antaranya adalah Imam Muslim membawakan hadis dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu taala. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa salat subuh, maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in, maka janganlah kalian mengganggu, janganlah kalian menyakiti, ini kata Nabi SAW, orang-orang yang berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa kalau seandainya kita mengganggu orang yang dijaga oleh Allah, apa yang didapat jika dia berani mengganggu orang yang dijamin oleh Allah? Kata Nabi SAW, fayudrikahu fayakubbahu
finnari jahannam. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, menyeretnya dan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini kata Nabi SAW. Ini keutamaan salat subuh. Orang yang salat subuh, man salat subha, barang siapa salat subuh, wa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui orang yang sholat subuh itu mendapatkan penjagaan dari Allah, maka jangan kita menyakiti orang-orang yang sholat subuh. Fala tu'dhu man sholal fajra. Maksud dari perkataan Nabi SAW, fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisyai'in. Ini maknanya adalah jangan kamu mengganggu orang atau menyakiti orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat subuh dia terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang berani mengganggu dia, maka ancamannya adalah orang yang mengganggunya, menyakitinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ada di dalam sholat subuh. Maka perhatikan sholat kita. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ini masih menjelaskan tentang keutamaan dari sholat subuh. Bahwasanya sholat subuh yang dilakukan oleh seorang, maka malaikat itu menjadi saksi atas apa yang dilakukannya. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi setiap hari malaikat itu bergantian datang kepada kita. Malaikat yang datang bersama kita di waktu malam dan malaikat yang datang bersama kita di waktu siang. Kemudian wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat itu bertemu, malaikat yang menyertai kita, kalau bahasa kita itu apa? Ganti sip. Maka mereka itu bertemu ketika sholat fajar dan sholat asar. Malaikat siang berganti dengan malaikat malam di waktu asar. Malaikat malam berganti dengan malaikat siang di waktu subuh. Summa ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian kalau di waktu subuh bertemu dengan malaikat yang menjaga di waktu siang, maka mereka pun naik. Ya'ruj, naik ke langit, malaikat yang malam bersama dengan kita. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan apa engkau tinggalkan hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Kemudian malaikat tadi mengatakan, wa atainahum wa hum yusallun, dan tatkala kami datang pun kami datang di saat mereka sedang salat. Ini keutamaan salat subuh dan juga salat asar. Malaikat bersaksi bagi orang-orang yang mengerjakan salat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari ada malaikat yang datang silih berganti menyertai kita. Kemudian ketika malaikat itu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat, hambaku sedang apa?
Atau dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba? Maka malaikat mengatakan, kami meninggalkannya dalam keadaan salat. Dan ketika kami datang pun, dia juga dalam keadaan salat. Artinya apa? Malaikat bersaksi bahwa kita berada dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mengerjakan salat yang merupakan perintah Allah, mengerjakan salat yang merupakan sebaik-baik amal yang tadi kita sebutkan. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, kata Nabi SAW. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal yang kalian lakukan adalah salat. Ini pentingnya salat subuh dan juga salat asar. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di salat subuh dan salat asar. Kemudian selanjutnya keutamaan dari salat, bahwasanya as-salatu salat tuniruka at-tariqa ilallah, akan menerangi jalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik qulun nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Yang dimaksud dengan sholatu nurun, sholat adalah cahaya, maksudnya adalah tamna'u minal ma'asi. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan kemaksiatan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana itu semua nanti akan menjadikan kegelapan di hari kiamat. Maka salat itu akan menerangi kita. Sebagaimana apa? Cahaya itu menerangi kegelapan malam. Maka salat akan menerangi jalan kita sehingga kita tidak terjatuh pada keburukan-keburukan. Wallahu taala alam. Insyaallah di sini akan kita bahas kembali pada pertemuan yang akan datang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan salat menjadi cahaya bagi seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat memahami hikmah dan faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.